Bab 961 Malu Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kakak keempat, silakan masuk." Nafas di luar paviliun terasa berat, dan setelah waktu yang lama, pintu dibuka. Seorang wanita cantik berbaju ungu berjalan sambil menggigit bibir bawahnya. Meski penampilan wanita ini tidak secantik Li Mei, dia tetap cantik. Namun, ada jejak berlalunya waktu di wajahnya, membuatnya merasa agak tua. Setelah dia memasuki ruangan, dia diam-diam duduk di kursi. Dia tidak melihat Wang Lin. Matanya yang kosong diam-diam melihat ruang kosong di hadapannya. Ruangan itu benar-benar sunyi saat Wang Lin menutup matanya dan terus berkultivasi. Namun, dia segera merasakan perasaan ilahi samar yang terbentang dari antara alis wanita itu. Saat akal ilahi menyebar, itu menyebar ke arah Wang Lin. Itu tidak cepat, itu mereda seperti sangat ragu-ragu. Saat indera ilahi mendekat, mata Wang Lin terbuka dan seberkas cahaya menyinari mereka. Perasaan ilahi bergetar dan ingin mundur, tetapi itu langsung membeku di udara. Wajah wanita berbaju ungu itu pucat pasi. Dia bisa merasakan bahwa jika akal ilahi bergerak sama sekali, Wang Lin akan langsung melahapnya. Wang Lin menatap wanita berbaju ungu itu dan melonggarkan kuncinya pada indera keilahiannya, membiarkan indera ketuhanannya kembali ke tubuhnya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Wang Lin. Ada 6 segel di tubuhnya, menyegel kultivasinya. Apa yang dia ungkapkan keluar hanyalah transformasi jiwa tahap akhir. Jika itu adalah Wang Lin saat itu, dia tidak akan bisa melihat melalui ini. Namun, sekarang dia hanya membutuhkan satu tatapan untuk benar-benar melihat wanita berbaju ungu itu. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang diinginkan kakak keempat?" Wanita berbaju ungu itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap diam. "Karena kakak keempat tidak memiliki apa-apa, maka aku tidak akan mengirimmu pergi." Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi muncul, menyebabkan tubuh wanita itu gemetar dan melangkah cepat menuju pintu. Tepat ketika dia tiba di pintu, matanya menunjukkan tatapan yang tegas dan dia berbisik, "Wang Lin, sekarang kamu telah mencapai langkah kedua, apakah kamu tidak takut dengan krisis yang mungkin menimpamu di Sekte Nasib Surgawi?" Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya terulur. Dia menarik wanita berbaju ungu itu kembali dan dengan tenang berkata, "Apa maksud kakak senior?" Wanita dengan gigi terkatup ungu saat dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Jika Anda tidak melarikan diri saat itu, kemungkinan Anda akan hilang secara misterius selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya kira Anda sudah memperhatikan bahwa di dalam Sekte Nasib Surgawi, tidak ada dari ribuan murid dalam dan luar dan bahkan kami murid langsung, tidak ada kultivasi yang telah mencapai tahap ilusi Yin." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia diam-diam menatap wanita berbaju ungu itu. Saat seseorang menerobos tahap akhir ascendan dan mencapai tahap ilusionari Yin, orang itu akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Masalah ini adalah tabu dalam Sekte Nasib Surgawi. Saat itu, tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi untuk mengetahui hal ini, dan Anda mungkin masih belum tahu. Petik 2. Ekspresi Wang Lin masih tidak berubah sama sekali. Wanita berbaju ungu itu menatap Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Jantungnya tidak bisa membantu tetapi tenggelam, dan dia mengatupkan giginya. "Saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya, Zhao Xinmeng, bergabung dengan sekte itu pada usia 7 tahun dan berkultivasi selama 1000 tahun. Tanpa menunggu Zhao Xinmeng, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak takut guru mengetahui bahwa kamu berbicara tentang ini di sini?" Setiap hari pada jam 5 pagi, guru melakukan kultivasi tertutup. Kecuali sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak akan keluar. Guru telah memiliki kebiasaan ini selama ribuan tahun. Zhao Xinmeng tampak agak terburu-buru. "Wang Lin, semua yang saya katakan itu benar." Wang Lin merenung sedikit dan menatap Zhao Xinmeng. Lalu dia berkata, "Inilah mengapa Anda memiliki 6 segel di dalam tubuh Anda." Zhao Xinmeng tidak terkejut melihat Wang Lin melihatnya. Dia mengungkapkan sedikit kepahitan. "Apa lagi yang bisa saya lakukan selain ini? Sepotong jiwa saya ada di tangan guru, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika saya harus pergi, guru hanya perlu berpikir agar saya hancur total. Ada banyak orang yang menyegel kultivasi mereka seperti saya. Di antara mereka, Sun Hong dari Divisi Merah memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia memiliki 11 segel di tubuhnya, memaksa dirinya untuk tetap berada di tahap pertengahan ascendan. Dia bahkan mengganggu pemahamannya sendiri sehingga tidak sesuai dengan tingkat kultivasi aslinya. Jika dia melepaskan segelnya, dia bisa dengan cepat mencapai tahap awal Nirvana Skrier. Ada juga Lu Hai dari Divisi Merah. Jika dia melepaskan segelnya, tingkat kultivasinya akan segera menjadi puncak korporeal yang
Ini hanya orang-orang yang saya kenal, tapi saya yakin ada orang-orang yang telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik di antara 7 divisi. Namun, tidak peduli berapa banyak kemajuan kultivasi kami tidak berani membuka segelnya. Bahkan jika kita menyegel kembali kultivasi kita setelah dibuka, kita akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Jika kita terluka parah dan tingkat kultivasi kita turun, mereka yang tidak menyembunyikan kultivasinya akan baik-baik saja, tetapi kita yang menyembunyikan tingkat kultivasi kita akan tetap menghilang. Dari pemahaman saya, guru telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satu pun dari mereka pernah muncul atau bahkan didengar tentang. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Zhao Xinmeng. 6 segel pada wanita ini sangat aneh. Jika mereka tidak bertatap muka seperti ini, mereka akan mudah terlewatkan. Namun, Wang Lin percaya bahwa sebelum Alsir, metode semacam ini tidak berguna. Guru tidak menghentikan kami untuk menyegel kultivasi kami, dia hanya mengabaikan kami, ketakutan memenuhi wajah Zhao Xinmeng. Ini adalah sesuatu yang tidak dia mengerti, dan begitu pula dengan semua murid yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Tidak peduli seberapa banyak kita bersembunyi, guru tidak akan mengakuinya, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu, namun, jika segelnya terbuka, kita akan dikutuk. 500 tahun yang lalu, ada seorang murid dari divisi oranye yang segelnya telah mencapai batasnya. Segelnya dibuka dengan paksa, dan dia menghilang keesokan harinya. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Bahkan jika kita menyembunyikan kultivasi kita, ada batasannya. Saya tidak mampu untuk terus menjalani kehidupan seperti itu, dan dalam 100 tahun terakhir, segel saya mulai kendor dan saya mulai kehilangan kendali. Akhir-akhir ini menjadi lebih serius. Selamatkan aku. Wang Lin, selamatkan aku. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda menyelamatkan saya. Air mata mengalir di mata Zhao Xinmeng saat dia melihat Wang Lin, dan suaranya menjadi serak. Tahukah Anda bahwa meskipun Anda baru kembali kemarin, Anda telah menarik perhatian semua orang dalam sekte nasib surgawi yang menyembunyikan kultivasi mereka? Mereka semua pasti bertanya-tanya kapan kamu akan menghilang. Zhao Xinmeng menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang ini, karena ini dianggap tabu mutlak di sekte nasib surgawi. Dia sudah putus asa sebelum ini. Segel di tubuhnya semakin kendor setiap hari, dan tak lama kemudian, segel itu akan runtuh. Ketakutan akan kultivasinya yang terungkap membuatnya takut. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator yang tingkat kultivasinya melewati ascendan adalah dimakan oleh guru, Wang Lin. Saya tidak akan meminta Anda untuk mengambil kembali jiwa saya, hanya Anda membantu saya memperkuat segel sehingga kultivasi saya akan selamanya tinggal di akhir dari transformasi jiwa. Petik 2. Zhao Xinmeng berdiri dan hendak membungkuk kepada Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan kekuatan lembut muncul, menyebabkan Zhao Xinmeng berdiri tegak. Dia merenung sebentar dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keluar paviliun. Zhao Xinmeng terkejut, dan sesaat kemudian, dia juga mendeteksi sesuatu. Setelah merenung sebentar, untuk beberapa alasan wajahnya memerah dan dia tiba di sebelah Wang Lin dalam sekejap. Setelah melepas sepatunya, dia naik ke tempat tidur Wang Lin dan membentuk segel untuk menyembunyikan dirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, langkah kaki ringan datang dari luar paviliun. Adik ketujuh, Bai Wei meminta untuk dikunjungi. Suara feminin Bai Wei perlahan mengalir ke dalam ruangan. Wang Lin tidak memiliki perasaan buruk terhadap Bai Wei. Jika bukan karena Bai Wei diam-diam mengingatkannya saat itu, Wang Lin tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alsir. Kakak Bai, silakan masuk. Suara Wang Lin tenang. Namun, ada sedikit aroma wangi tubuh yang masuk ke hidungnya yang membuatnya tidak nyaman. Pintu terbuka. Bai Wei masih memiliki penampilan yang cantik, tapi sekarang dia terlihat agak lemah. Di dalam ruangan, dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Masih sama seperti dulu. Kakak ketujuh kamu belum berubah sama sekali sejak saat itu. Petik 2. Saudara Bai juga sama. Kami belum bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, tetapi seolah-olah saya baru saja melihat Anda kemarin. Wang Lin tersenyum. Mata Bai Wei seperti air saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, Seven Brother menggunakan istilah yang salah. Aku bukan lagi kakak senior Bai, tapi kakak muda Bai. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Bai Wei melihat ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Matanya bersinar, menunjukkan tatapan tak tertandingi, dan dia tersenyum. Mengapa begitu sulit memanggilku Junior Sister Bai? Saya selalu menjadi seorang wanita. Petik 2. Wang Lin merasa sangat malu. Bahkan setelah 1000 tahun kultivasi dan pengalaman hidup, dia masih tidak tahu harus berbuat apa.
Dia hanya bisa mengeluarkan batuk kering dan berkata, aku ingin tahu untuk apa kakak Bai datang ke sini. Alis Bai Wei terangkat dan dia menatap Wang Lin dengan mata seperti air. Bahkan dengan budidaya Nirvana Skrier tahap awal Wang Lin dan tubuh Dewa Kuno, dia hampir tidak mampu menahan pandangan ini. Dia tersenyum kecut dan berkata, Bai, Junior Sister Bai, untuk apa kamu datang ke sini? Ekspresi Bai Wei dirilis dan dia berbisik, Wang Lin, kamu seharusnya tidak kembali. Tidak mudah untuk mengatakannya di sini, tetapi apakah Anda bebas? Di planet Tianyun, ada pasar yang disebut mata hantu. Jika Anda bebas, maka saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda dalam perjalanan ke sana. Petik 2. Wang Lin merenung. Dia belum lama kembali, jadi ada baiknya mendengar dari Bai Wei apa yang terjadi selama ratusan tahun yang telah berlalu. Selain itu, hubungannya dengan Bai Wei cukup baik, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Setelah mengamati Bai Wei, dia tidak menemukan segel. Kultivasi Bai Wei benar-benar berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Oke, kita akan bertemu di bawah Gunung Ungu siang hari ini. Bab 962 Favorit Su Li Guo. Bai Wei tersenyum pada Wang Lin, harapan memenuhi mata Phoenix-nya, dan dia pergi. Wang Lin tersenyum kecut. Dia merasakan sakit kepala terhadap Bai Wei ini. Pada saat ini, riak muncul dari tasnya dan suara Su Li Guo bergema di benaknya. Kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Guru, ini kualitas terbaik. Saya, Su Li Guo, telah bertemu orang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang yang seanggun ini. Terutama tatapannya ketika dia pergi, itu bahkan membuat tulang kakek Su lembut. Guru, jika Anda tidak menyukainya, maka saya menyukainya. Ketika saya melihatnya, itu mengingatkan saya pada Meiji. Petik 2. Wang Lin mengabaikan kata-kata Su Li Guo dan memotong suaranya. Pada saat ini, tawa kecil datang dari sisi Wang Lin. Zhao Xinmeng muncul dan tatapannya ke arah Wang Lin sedikit berbeda. Wang Lin mengerutkan kening saat dia bangkit dan duduk di kursi. Dia berkata, kakak senior keempat, saya akan mempertimbangkan masalah Anda. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin, dan setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya telah mempertahankan keperawanan saya selama 1000 tahun berkultivasi. Jika Anda dapat memperkuat segel saya dapat memberikan Anda 1000 tahun asal saya Yin. Wajah Zhao Xinmeng memerah saat dia menghadapi Wang Lin. Dia membuka lengan bajunya, menunjukkan titik merah kecil. Dia menggigit bibir bawahnya dan meletakkan lengan bajunya sebelum melihat Wang Lin dan pergi. Ini harapan terakhir saya. Jika dia bisa melawan Ling Tianhou, budidayanya tidak bisa hanya berada di tahap Nirvana Skrier, dia kemungkinan berada di tahap pembersih Nirvana. Jika dia membantuku, dia pasti bisa menekan segel sepenuhnya. Zhao Xinmeng menghela nafas dan sosoknya menghilang di cakrawala. Jika saya meminta bantuan orang lain, dengan guru di sana, saya khawatir tidak ada yang berani membantu. Wang Lin duduk di dalam ruangan dan merenung. Membantu Zhao Xinmeng itu mudah, tetapi melakukan ini tidak akan menyenangkan Alsir. Jika apa yang dikatakan Zhao Xinmeng benar, maka pasti ada makna yang dalam dari ketidakpedulian guru, agaknya, dia juga berkonflik tentang hal ini dalam pikirannya. Sambil merenung, pedang surgawi Su Li Guo mulai menjadi gelisah dan fluktuasi dari tasnya mengganggu pikirannya. Wang Lin mengerutkan kening dan menamparkan tas pegangannya. Pedang surgawi segera terbang keluar dan kabut hitam dalam jumlah besar muncul. Kabut hitam dengan cepat mengembun untuk mengungkapkan sosok Su Li Guo. Mata Su Li Guo berbinar. Setelah dia muncul, dia menarik napas dalam-dalam di tempat Bai Wei berdiri tadi. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk dan dia bergumam, kualitas terbaik. Benar-benar kualitas terbaik. Dibandingkan dengannya, bahkan gadis kecil di tanah roh iblis bukanlah apa-apa. Jika saya bisa, Su Li Guo mengungkapkan senyuman yang tidak menyenangkan. Wang Lin dengan dingin menatap Su Li Guo. Su Li Guo gemetar dan dia merasakan niat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin ini menembus jiwanya, yang membuatnya sadar, dan diam-diam dia mulai mengeluh. Sialan, kenapa level kultivasi iblis ini naik lagi? Tidak ada keadilan. Meskipun aku masih takut padanya sebelumnya, jiwaku tidak gemetar karena tatapan dari iblis sialan ini. Rasanya seolah-olah iblis ini bisa menyebabkan kakek Su mati hanya dengan pikiran. Ekspresi Su Li Guo berubah, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi menyanjung. Guru itu perkasa. Tingkat kultivasi Anda meningkat sekali lagi. Guru benar-benar diberkahi oleh surga. Tanpa menunggu Su Li Guo selesai berbicara, Wang Lin menyela dia dan dengan tenang berkata, apa yang membuatmu sangat ingin keluar? Meski suaranya tenang, matanya dingin. Dari pandangan Wang Lin, Su Li Guo perlu dipukuli sesekali. Jika tidak, Su Li Guo akan menjadi terlalu sulit diatur.
Iblis ini adalah sesuatu yang dia ciptakan, dan mungkin hanya dia yang paling memahami iblis ini. Sebelum Suli Guo dimurnikan menjadi iblis, dia memiliki banyak kebencian, dan kepribadiannya meningkat setelah disempurnakan menjadi iblis. Dia tahu bahwa jika Suli Guo kembali ke bentuk aslinya, satu-satunya cara untuk mengendalikan Suli Guo adalah selalu lebih kuat darinya. Kembali ke Nether Beast, lelaki tua itu mengira Suli Guo adalah orang yang setia, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Paling-paling itu adalah kebiasaan yang terbentuk dengan berada di bawah kendali Wang Lin selama hampir 1000 tahun. Pikiran yang pantang menyerah terkadang muncul di hati Suli Guo. Wang Lin tahu ini dengan baik. Tidak baik. Iblis-iblis ini akan menghukum saya hari ini. Suli Guo gugup saat ia menjilat bibirnya dan tersanjung. Guru, alasan Su kecil keluar adalah untuk memberi selamat kepada peningkatan kultivasi guru. Sejak saya dengan cemerlang memutuskan untuk mengikuti guru, tingkat kultivasi guru meningkat setiap kali saya keluar. Setelah sekian lama, si kecil ini berpikir jika dia lebih sering keluar, mungkin tingkat kultivasi guru akan menjadi lebih tinggi. Hehe, saat Suli Guo berbicara, dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, siap untuk mengubah kata-katanya kapan saja. Wang Lin mengerutkan kening tetapi mengungkapkan senyuman. Dia menatap Suli Guo dan berkata, karena kamu memiliki hati, maka jangan kembali ke dalam pedang surgawi untuk saat ini. Tetaplah bersamaku dan pahami dengan baik maksud pedang yang kau warisi. Suli Guo segera menepuk dadanya dan berkata, Tuan, yakinlah, Su kecil tidak akan mempermalukanmu dan akan berkultivasi dengan benar. Meskipun Suli Guo mengatakan ini, dia diam-diam tertawa. Kakek Sulah yang lebih pintar dan memiliki reaksi yang lebih cepat. Hanya beberapa kata manis dan bahkan iblis ini akan dipukuli. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda tidak bisa mengalahkan mantra kakek Su. Petik 2. Wang Lin tidak lagi memperhatikan Suli Guo. Dia duduk dan mulai berkultivasi. Suli Guo seperti hantu yang melayang-layang di dalam ruangan. Kemudian dia menjadi bosan dan tidak bisa tidak memikirkan kecantikan Bai Wei yang tak tertandingi. Dia pertama kali dengan hati-hati melihat Wang Lin sebelum dia mengendus dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Kecantikan, sangat cantik, jika dia seorang wanita, dia tidak akan begitu istimewa. Kakek Su telah bertemu banyak wanita, tetapi dia adalah seorang pria, pikiran Suli Guo bergetar dan hatinya terasa gatal. Dia ingin pergi mencari Bai Wei sekarang untuk berbicara dari hati ke hati. Pikirannya dipenuhi dengan fantasi, dan dia merasa gelisah. Namun, memikirkan bagaimana Wang Lin masih di dekatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Saat kakek Su mengikuti leluhur klan iblis raksasa, leluhur itu sangat baik padaku. Dia memberi saya Meiji. Hari-hari itu penuh dengan warna, sayangnya, setelah kembali ke iblis ini, aku disimpan di dalam tas sepanjang hari. Kehidupan yang baik sangat jauh. Memikirkan hal ini, Suli Guo merasakan kemarahan di dalam hatinya. Ketika suatu hari kultivasi saya cukup kuat, saya harus membalas iblis ini. Paling-paling aku hanya akan bertarung sampai mati, bertarung, saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat kelopak mata Wang Lin bergerak. Dia segera menunjukkan senyuman yang menyanjung. Namun, setelah menunggu lama, mata Wang Lin tidak mau terbuka. Suli Guo mengutuk dalam hati, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Jika saya memiliki seseorang yang begitu setia kepada saya pasti sudah melompat pada mereka, belum lagi kecantikan itu, Suli Guo menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Setelah berpikir lama, dia duduk dan mulai memahami warisan niat pedang kuno itu. Kakek Su Anda harus bekerja keras. Jika tidak, jarak antara aku dan iblis hanya akan semakin lebar. Maka aku tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman iblis ini dan melarikan diri dari jurang kesengsaraan ini. Petik 2. Setelah Suli Guo mulai berkultivasi, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang sebelum dia menutup matanya dan mengabaikan Suli Guo. Namun, Wang Lin telah memutuskan untuk memurnikan iblis ini sekali lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Matahari di luar paviliun itu cerah dan sepertinya menghilangkan semua kegelapan. Langit cerah dan biru. Itu akan membuat hati siapapun menjadi tenang. Wang Lin membuka matanya dan tubuhnya bergerak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan dia keluar. Suli Guo bangkit untuk mengikuti. Matanya melihat sekeliling saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Aku akan melihat keindahan itu. Wang Lin melangkah di udara dan menuju ke dasar Gunung Ungu. Di kejauhan, dia bisa melihat sosok-sosok bergerak di antara 7 gunung. Ini mengungkapkan adegan sekte besar. Ada nyanyian datang dari kejauhan. Itu adalah murid tingkat rendah dari sekte nasib surgawi yang mempraktikkan kemahiran mantra mereka. Energi spiritual yang padat memenuhi sekte nasib surgawi.
Namun, saat itu tengah hari, jadi energi spiritual mengandung api yang dan tidak cocok untuk kultivasi. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang luar biasa seperti saat fajar atau senja. Divisi ungu memiliki status terendah di antara 7 divisi. Bahkan barisan 7 murid langsung tidak lengkap. Termasuk Wang Lin, hanya ada 5. Akibatnya, ada lebih sedikit murid biasa di Gunung Ungu. Ini membuat gunung besar itu menjadi sangat suram. Itu jarang penduduknya. Saat dia berjalan turun dari gunung, dia tidak melihat siapapun. Su Liguo mengikuti di belakang Wang Lin, dan sinar matahari yang mendarat di atasnya tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Nyatanya, hal itu terasa menyenangkan, apalagi dengan pemikiran bagaimana dia akan segera bertemu dengan si cantik. Hati Su Liguo gatal, dan dia hanya membenci Wang Lin karena terlalu lambat. Melihat bayangan Wang Lin, Su Liguo berpikir, iblis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan tidak bersenang-senang dalam hidupnya, tetapi bahkan kakek Su ini harus mengagumi peningkatan level kultivasinya. Kultivator formasi inti kecil itu telah menjadi pembangkit tenaga listrik, hanya memikirkan hal ini, Su Liguo dengan cepat menghilangkan ide ini dan berpikir, saya tidak bisa menjadi seperti dia. Sukacita apa yang ada dalam hidupnya? Dapat dikatakan bahwa budidaya iblis ini dibangun oleh bahaya dan pembantaian. Saya, Su Liguo, tidak cocok untuk ini. Nyaman untuk menggendong keindahan. Jika saya seperti dia, saya pasti akan hancur cepat atau lambat. Aku tidak tahu kapan iblis ini akan bernasib buruk dan dibunuh, tidak, jika dia terbunuh, takdirku juga tidak akan baik. Mungkin pikiranku akan dihapus untuk digunakan sebagai roh pedang biasa. Sementara Su Liguo sedang memikirkan hal-hal acak, Wang Lin telah tiba di kaki gunung. Ada paviliun di kaki gunung. Ada sosok ungu berdiri di dalam paviliun, dan dari jauh mereka memberikan perasaan anggun. Namun, sosok itu feminin dan menunjukkan sedikit kelemahan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut sosok ungu itu. Orang ini mengangkat rambutnya dengan tangan seperti giok, lalu berbalik dan tersenyum pada Wang Lin. Jika seseorang tidak tahu detailnya, maka orang ini jauh lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Mata Bai Wei berbinar dan dia tersenyum. Kakak senior Wang memang menepati janjinya. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, Su Liguo menatap Bai Wei dari belakangnya. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, maka tidak peduli apa, dia akan melompat ke Bai Wei. Apa ini? Tatapan Bai Wei menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo dipenuhi dengan kabut hitam, dan pada saat ini, kabut hitam ini berkontraksi, mengungkapkan penampilannya ketika dia menjadi seorang kultivator. Matanya menunjukkan tatapan jahat, tapi ekspresinya serius. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar dengusan dingin yang membuatnya takut untuk segera mengungkapkan ekspresi menyanjung. Perubahan cepat itu mengejutkan Bai Wei. Ini adalah semangat hartaku. Saudara Bai, di mana pasar yang Anda bicarakan? Tolong pimpin jalannya. Wang Lin tidak membuat banyak perkenalan. Dengan Wang Lin di sini, meskipun hati Su Liguo gatal, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menatap Bai Wei tanpa daya dan mengutuk dalam pikirannya. Wang Lin iblis sialan ini. Dia tidak akan memakannya sendiri, dan dia juga tidak akan membiarkan kakek Su makan. Tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Petik 2. Alis Bai Wei berkerut dan dia berkata, kakak senior Wang. Wang Lin segera menjadi malu. Sangat jarang baginya untuk merasa malu, dan sekarang Bai Wei telah melakukannya 2 kali. Saat dia merasa malu, mata Su Liguo berbinar dan dia menatap Bai Wei. Dia berpikir, surga telah menyinari saya, Su Liguo, untuk memenuhi cinta dalam hidup saya. Aku tidak tahan. Asap hitam muncul di sekitar Su Liguo dan dia berubah menjadi mulut besar yang terlihat seperti akan melahap Bai Wei. Pada saat ini, setiap pikiran tentang Wang Lin semuanya dibuang oleh pikirannya. Dia hanya bisa melihat senyum Bai Wei. Saat dia bergegas keluar, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan tangannya menembus kabut hitam dan langsung meraih jiwa Su Liguo. Su Liguo tiba-tiba berputar dan baru saja mengungkapkan ekspresi sengit pada Wang Lin ketika Wang Lin menangkapnya. Kemudian Su Liguo dengan cepat mengungkapkan ekspresi menyanjung dan mengulangi, guru, saya tahu itu salah. Saya salah. Wang Lin meraih Su Liguo dan berkata, Bai, Junior Sister Bai, tolong pimpin jalannya. Bai Wei juga melihat beberapa petunjuk dan memandang Su Liguo dengan penuh minat. Tatapan ini membuat Su Liguo bersemangat. Bai Wei tersenyum sambil menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia berdiri di atas pedang dan terbang ke kejauhan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan mengejar cahaya pedang. Meskipun Bai Wei ini feminin sebelumnya, itu tidak terlalu ekstrim. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan aura yin dan bahkan temperamennya telah sangat berubah. Ke depan, Wang Lin bisa merasakan seseorang diam-diam mengikutinya.
Tanpa berbalik, dia tahu orang ini adalah Zhao Xinmeng. Bab 963 Tiga Saudara Chen. Karena energi yin di dalam tubuh Bai Wei, tidak hanya pikirannya berubah, perilakunya juga menjadi sangat feminin. Jika dia lahir seperti ini, itu akan baik-baik saja, tapi itu jelas tidak ekstrim saat itu. Petik 2. Saat mereka terbang, cahaya Wang Lin bersinar redup saat dia melihat ke arah Bai Wei. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Bai Wei, tapi dia tidak bisa menemukan masalah yang sebenarnya. Namun, 1000 tahun kultivasi memberinya akal sehat. Meskipun dia tidak secantik Alsir, dia masih bisa merasakan jejak peristiwa yang belum terjadi. Bai Wei rupanya tidak menyadari perasaan ilahi Wang Lin melewatinya dan terus tersenyum dan berbicara dengan Wang Lin. Kamu tidak lama di sini sebelumnya. Dalam beberapa bulan, cuaca di planet Tian Yun akan berubah. Perubahan mendadak antara mendung dan cerah dianggap sebagai pemandangan unik planet Tian Yun. Selama ratusan tahun ini, sekte nasib surgawi telah tenang dan tidak banyak yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, itu adalah pohon putih yang ditanam seseorang di gunung belakang dan mengklaim tidak akan pernah berbunga. Namun, warna bunganya tidak putih melainkan hitam. Itu hanya bertahan 3 napas waktu sebelum berubah menjadi debu, ini mengejutkan beberapa orang saat itu. Saya ada di sana juga. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa menyelamatkan sekuntum bunga. Petik 2. Tidak ada yang mencurigakan, Wang Lin mengerutkan kening, tapi perasaan kecil itu mengganggu di dalam hatinya. Ekspresinya tetap netral saat dia mengatasi percakapan Bai Wei. Setelah Anda pergi, guru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dan jarang keluar. Saat Bai Wei tersenyum, dia memberitahu Wang Lin setiap insiden yang terjadi di sekte nasib surgawi. Awalnya, Wang Lin mendengarkan dengan serius, tetapi segera dia mengerutkan kening. Tidak ada yang dibicarakan Bai Wei yang bagus. Semuanya adalah hal-hal sepele yang tidak ada artinya. Bai Wei tersenyum. Ada juga kota mata hantu. Kota itu menjadi terkenal beberapa tahun yang lalu setelah berhasil melelang mantra surgawi yang lengkap. Setiap kali dibuka, itu menarik banyak pembudidaya. Buka selama 1 bulan, dan selain rumah lelang, orang bebas berdagang. Namun, Ghost Eye City tidak terlalu besar dan jumlah tempat tinggalnya terbatas. Jika kita terlambat, saya khawatir kita harus berkemah. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan membiarkan Bai Wei berbicara sambil memimpin jalan, tapi dia merenung dalam hatinya. Setelah 15 menit, Wang Lin tiba-tiba berkata, Junior Sister Bai, metode kultivasi apa yang kamu kembangkan? Bai Wei terkejut dan ekspresinya berubah. Dia berhenti sebelum mundur beberapa langkah saat mulai dari Wang Lin dan berkata, apakah saudara Wang meremehkan saya? Jika kamu menganggapku mengganggu, maka aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Petik 2. Wang Lin sangat terkejut. Dia hanya bertanya apa metode kultivasinya, tapi dia tidak berharap Bai Wei berubah begitu banyak. Wang Lin perlahan berkata, saudara Bai salah paham. Aku hanya bertanya sambil lalu. Petik 2. Bai Wei menggigit bibir bawahnya dan merenung sejenak. Dia kemudian melihat ke arah Wang Lin dengan tampilan yang kompleks dan berkata, metode kultivasi yang saya kembangkan disebut seni keinginan ganda surgawi. Setelah berbicara, Bai Wei terdiam dan terbang ke utara. Seni keinginan ganda surgawi, mata Wang Lin bersinar saat dia melihat sosok Bai Wei. Matanya menyipit, dan dia bisa dengan jelas melihat energi yin yang kaya di dalam Bai Wei tiba-tiba berakselerasi. Itu bergerak sangat cepat melalui meridian Bai Wei dan membentuk sebuah tanda. Tanda ini dibentuk oleh pergerakan energi yin melalui meridian Bai Wei. Sebelumnya, energi yin di dalam Bai Wei terlalu lambat untuk diperhatikan Wang Lin. Namun, dia bisa melihatnya sekarang, tetapi tanda itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Mata Wang Lin berbinar dan dia ingat tanda itu. Dia tidak bertanya lagi dan mengikuti Bai Wei. Saat senja, dia melihat kota melingkar di kejauhan. Kota ini seperti lingkaran yang jatuh ke bumi dan dijaga oleh para pembudidaya. Sebelum mereka mendekat, Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan di sekitar kota. Sinar energi pedang terkadang jatuh dari cakrawala. Kadang bisa satu dan kadang banyak. Mereka turun keluar kota dan menunjukkan undangan mereka sebelum masuk. Wang Lin tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menyebarkan perasaan ketuhanannya di tempat yang asing, atau hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dia secara alami berhati-hati, dan meskipun tingkat kultivasinya meningkat, kewaspadaannya tidak berkurang. Bagaimanapun, kehati-hatian diperlukan untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Setelah merenung sedikit, perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke arah kota. Dia tidak gegabah dalam cara dia menyebarkan akal ilahi. Itu lebih seperti nafas yang lembut. Dia tidak mencoba menemukan rahasia di kota tetapi fokus pada fluktuasi pembatasan. Dia bertingkah seperti dia telah tiba di depan pintu yang aneh.
Bukannya membobol pintu dengan kasar, dia malah membuka pintu dan melihat sekilas ke dalam. Meskipun ini tidak sopan, itu adalah perilaku umum di dunia kultivasi. Kecuali jika seseorang sangat tiran, ini umumnya tidak akan menyebabkan kesalahpahaman. Pembatasan atas kota sama sekali tidak menentang Wang Lin. Dengan kultivasi dan pencerahan Wang Lin dalam pembatasan atas kota tidak memperhatikan akal ilahinya sama sekali. Namun, saat indera ketuhanan Wang Lin melewati batasan dan akan kembali setelah menyapu kota, tiga indera ketuhanan yang tersembunyi dengan baik meletus. Mereka seperti tiga naga yang menyerang akal ilahi Wang Lin. Kultivator apa yang datang ke kota mata hantu saya? Aku salah satu dari tiga bersaudara Chen, Tuan Yi Chen. Sebuah suara kuno keluar dari indera ilahi ketika mendekati indera ilahi Wang Lin. Pada saat yang sama, naga ilusi yang dibentuk oleh tiga indera dewa berputar membentuk badai. Mereka hendak menjebak akal ilahi Wang Lin untuk mencegahnya pergi. Dua dari tiga indera ketuhanan berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Perasaan ilahi Guru Yi Chen berada di tahap tengah Nirvana Skrier. Kombinasi indera ilahi mereka membuat Wang Lin tidak dapat segera melarikan diri. Mantra Wang Lin semuanya ada di dalam tubuhnya, dan perasaan ilahinya belum mencapai tahap pertengahan dari Nirvana Skrier, jadi dia bukan tandingan mereka bertiga dengan akal ilahinya. Aku Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi. Ini adalah harapan saya harap Anda akan memaafkan saya. Wang Lin adalah orang pertama yang tidak sopan, jadi dia tidak marah. Akal ketuhananmu sembrono dan terjebak olehku, tapi kau ingin aku memaafkanmu. Alasan macam apa itu? Hari ini, kami bertiga tidak akan mempersulit Anda. Secara pribadi mengakui kesalahan Anda dan kemudian segera pergi. Jika Anda berani masuk ke kota mata hantu lagi, jangan salahkan kami karena tidak bersikap baik. Di samping Tuan Yi Chen, perasaan ilahi yang suram muncul. Wang Lin dan Bai Wei berdiri di luar kota, mengantri untuk masuk. Adapun konversi Wang Lin dengan ketiganya, kecuali kultivasi seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan memperhatikan apapun. Bai Wei jelas tidak menyadari apapun, tapi Wang Lin mengerutkan kening. Saya harap fellow cultivator tidak keberatan, tetapi kita bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota mata hantu, jadi kita harus berhati-hati. Jika rekan kultivator tidak setuju, maka jangan salahkan saya karena telah menghancurkan akal ilahi ini. Tuan Yi Chen menghela nafas. Dia tahu melakukan ini terlalu berlebihan. Bagaimanapun, orang ini tidak keluar dari batas dan itu hanya sapuan alami. Ketiga saudara laki-laki Chen semuanya telah melakukan ini sebelumnya. Kecuali saat ini, mereka dipekerjakan oleh Ghost ICT, jadi mereka harus berhati-hati. Juga, dia agak tidak senang sekarang. Pada dasarnya semua monster tua Nirvana Skrier di planet memahami bahwa mereka bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota mata hantu. Kebanyakan dari mereka tidak akan menyelidiki dengan indera keilahian mereka sebagai tanda penghormatan kepada mereka bertiga. Orang di hadapannya jelas tidak menunjukkan rasa hormat pada mereka. Apa gunanya dia mengakui kesalahannya setelah menyadari situasinya buruk? Jika orang ini menolak untuk mengakui kesalahannya dan datang untuk melawan kita bertiga, aku bisa menghormatinya sebagai orang yang setara. Namun, jelas dia melihat betapa kuatnya kami bertiga dan menjadi penakut. Moreover, jika kita tidak menghukum orang ini dengan keras, kita tidak akan memiliki hari yang damai sebelum pelelangan dimulai. Untuk menakut-nakuti orang lain yang berani mengamati dengan indera ilahi mereka, kita harus lebih keras. Aku akan memberimu 3 detik untuk mempertimbangkan. Guru Yi Chen dengan lembut menyebarkan pesannya. Akan terlalu mudah bagi mereka bertiga untuk mengurus pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal. Bahkan jika orang ini benar-benar dari Sekte Nasib Surgawi, Alsir tidak akan menurunkan dirinya untuk berurusan dengan mereka. Apalagi, ketiganya tidak membunuh. Lagi pula, mereka bertiga telah memberi orang ini kesempatan, jadi meskipun mereka menghancurkan indera keilahiannya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Jika itu adalah seseorang dari Sekte Pedang Dalou, Tuan Yi Chen tidak akan memikirkan ini. Bagaimanapun, pedang Seinling Tianhou terkenal karena melindungi miliknya sendiri. 3 napas waktu berlalu dalam sekejap. Tuan Yi Chen mendengus dingin dan naga akal ilahi yang dibentuk oleh mereka bertiga mengeluarkan raungan pada perasaan ilahi Wang Lin yang terperangkap. Mereka akan menghancurkan akal ilahi Wang Lin yang terperangkap. Kalian bertiga sudah keterlaluan. Wang Lin tidak memperhatikan Bai Wei atau Su Li Guo. Dia mengerutkan kening dan kemudian menghilang dengan satu langkah. Pembatasan kota mata hantu bahkan tidak bisa menghentikan perasaan ilahi Wang Lin, apalagi tubuh fisiknya. Pada saat Wang Lin menghilang, batasan hanya berkedip 3 kali sebelum benar-benar runtuh. Saat batasan runtuh, sosok Wang Lin muncul di atas kota mata hantu. Kecepatannya di luar imajinasi. Saat Wang Lin muncul, dia langsung meraih naga akal ilahi. Naga itu ingin berjuang, tapi tidak ada gunanya.
Wang Lin melemparkan naga itu ke belakang dan terdengar suara gemuruh yang keras saat naga indera Divine itu runtuh. Di dalam Ghost Eye City, ada bangunan yang sangat indah. Di dalam kamar ketiga dari timur duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi yang bermartabat. Namun, pada saat ini, matanya terbuka, dia batuk darah, dan ekspresinya sangat berubah. Monster tua pembersih Nirvana. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan menghilang. Bab 964 mengubah musuh menjadi teman. Bergerak seperti air, tangan Wang Lin membentuk kepalan tangan dan dia dengan santai melemparkan pukulan. Badai hitam yang tak terbayangkan terbentuk. Salah satu indera ilahi yang membentuk naga indera ilahi tersentuh oleh pukulan Wang Lin. Perasaan ilahi itu runtuh bahkan sebelum itu bisa menahan. Saat perasaan ilahi menghilang, di gedung megah kota mata hantu, seorang pria paruh baya dengan warna ungu berada di kamar kedua dari timur minum teh. Dia tiba-tiba memecahkan cangkir teh dan tehnya menguap. Pria parubaya itu menjadi pucat dan dia batuk darah, lalu terperanjat memenuhi matanya. Detak jantungnya berdebar kencang dan dia berseru, mungkinkah Nirvana Cleanser? Ekspresinya berubah sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dan menghilang dari kamar. Saat Wang Lin melayang di udara, perasaan ilahi kembali ke tubuhnya. Dia dengan dingin melihat akal ilahi terakhir. Pemilik rasa ilahi itu adalah Tuan Yi Chen. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan semuanya berakhir dalam sekejap. Perasaan ilahi terakhir dengan cepat mundur. Dengan ekspresi acuh tak acuh, tangan Wang Lin mengulurkan tangan. Indera ketuhanan terakhir tampaknya diperas oleh dunia dan ditarik ke arah Wang Lin. Wang Lin meraihnya dan langsung menghancurkannya. Di ruang pertama dari timur di gedung megah itu, ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia berdiri di belakang meja dengan kuas di tangannya dan menulis dengan penuh semangat di atas kertas di atas meja. Melakukan banyak hal sekaligus terlalu mudah bagi pembudidaya seperti mereka. Namun, pada saat ini, sikat di tangannya patah dan dia tiba-tiba mendongak. Wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menekannya. Tidak baik. Orang tua itu mengutuk dalam hatinya dan melambaikan lengan bajunya saat dia menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah gelombang terjadi di kota mata hantu saat runtuhnya batasan menarik perhatian semua pembudidaya. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, dan mereka melihat ke langit. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sudah sangat toleran. Jika mereka bertiga telah melepaskan indera keilahiannya, ini tidak akan terjadi. 3 sinar cahaya kanan terbang keluar dari kota dan tiba sebelum Wang Lin. 3 sinar cahaya mengungkapkan diri mereka sebagai 3 saudara laki-laki Chen. Orang tua berambut putih itu adalah Tuan Yi Chen. Di belakangnya adalah pria tua berjubah hijau dan pria parubaya berjubah ungu. Ketiganya memiliki ekspresi pahit. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini dengan mudah menghancurkan indera ketuhanan mereka secara pribadi ketika indera ketuhanannya jelas berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Jika dia hanya menghancurkan indera ketuhanan mereka, mereka tidak akan begitu takut, karena mereka bisa saja bekerja sama. Namun, yang membuat mereka takut adalah betapa mudahnya Wang Lin melakukannya. 1 genggaman, 1 pukulan, 1 remasan. Semua tindakan yang sangat sederhana dan acak. Mereka bertiga bisa merasakan bahwa dia bahkan belum berusaha, dan itulah akar teror mereka. Tidak ada pembudidaya Nirvana Skrier yang bisa melakukan ini. Bahkan puncak pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir tidak dapat melakukan ini, karena bagaimanapun, ada 3 dari mereka. Hanya ada satu penjelasan untuk apa yang telah terjadi. Orang ini adalah kultivator pembersih Nirvana. Maafkan kami, rekan kultivator Wang Lin. Masalah ini adalah kesalahan kami, Guru Yi Chen tersenyum pahit. Ketiganya berdiri di depan Wang Lin dengan agak malu-malu. Mereka bertiga semuanya terkenal di planet Tianyun, dan sekarang mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Meski hati mereka terasa pahit, mereka tidak merasakan ketidakpuasan. Lagi pula, karena pihak lain adalah kultivator pembersih Nirvana, lupakan sapuan rasa ilahi yang sopan, bahkan jika dia dengan sombong menyapu, itu bisa dimengerti. Jika mereka tahu tingkat kultivasinya sebelumnya, mereka tidak akan berani menghentikannya. Bagaimanapun, tidak ada yang berani mempertanyakan pembudidaya pembersih Nirvana yang datang ke kota mata hantu. Bahkan jika orang itu tidak memiliki undangan, mereka akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Di planet Tianyun dan semua planet sekitarnya, pembudidaya pembersih Nirvana sangat langka. Salah satunya adalah orang yang bisa membuat planet budidaya bergetar dengan satu hentakan kaki. Saya belum pernah mendengar ada orang bernama Wang Lin. Dia berkata bahwa dia berasal dari sekte nasib surgawi, mungkinkah dia dari generasi yang lebih tua dari murid-murid Alsir. Mereka bertiga saling memandang dengan keraguan di mata mereka.
Namun, kekuatan yang ditunjukkan Wang Lin memang layak untuk seorang pembudidaya pembersih nirvana. Orang tua berjubah hijau merasa agak malu dan berkata, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Wang. Kami bertiga bertanggung jawab atas kota ini, jadi kami mungkin telah menyinggung perasaan Anda. Tolong lupakan kami, maafkan kami." Petik 2. Pria parubaya itu juga tersenyum masam dan berpikir, reputasi ketiga saudara laki-laki Chen tidak benar-benar jatuh. Lagi pula, siapa yang berani memprovokasi kultivator Nirvana Cleanser? Petik 2. Ketiganya memiliki ekspresi yang tulus dan berulang kali mengakui kesalahan mereka. Ekspresi Wang Lin menjadi rileks dan dia dengan tenang berkata, "Akulah yang membuat kesalahan lebih dulu, jadi mari kita lupakan masalah ini." Mereka bertiga menghela nafas lega. Jika Wang Lin tidak membiarkan ini pergi, mereka hanya bisa mencoba melarikan diri. Memprovokasi kultivator pembersih nirvana seperti dicap mati. Guru Yi Chen dengan sopan berkata, "Rekan kultivator Wang pasti datang ke kota mata hantu untuk membeli botol liquid purple jade. Namun, masih ada beberapa hari sebelum pelelangan. Apakah fellow cultivator punya tempat menginap? Jika tidak, kami bertiga bisa mengatur tempat untukmu." Petik 2. Pria parubaya berjubah ungu dan pria tua berjubah hijau menatap Wang Lin dengan tatapan mengundang. Tidak peduli betapa sombongnya mereka bertiga, ketika menghadapi kultivator pembersih nirvana, mereka tidak berani mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka menunjukkan niat untuk semakin dekat. Liquid purple jade. Ini terdengar asing bagi Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia melihat mereka bertiga dan mengangguk. "Kalau begitu aku akan merepotkan kalian, tiga rekan kultivator." Guru Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Itu adalah takdir bahwa kami bisa berkenalan dengan rekan kultivator Wang Lin." Dia tersenyum sambil menunjuk dengan tangan kanannya untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat ke kejauhan. Di gerbang kota, Bai Wei menatapnya, dan di belakangnya ada Su Li Guo. "Kalian, kemarilah." Suara Wang Lin tidak keras, tapi jelas masuk ke telinga Bai Wei. Bai Wei sedikit ragu-ragu sebelum terbang ke udara. Su Li Guo menatap punggung Bai Wei dengan tatapan hafal dan segera mengikuti. Ketika mereka bertiga melihat Bai Wei, mereka terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka pergi ke sisi timur kota ke gedung 4 lantai yang indah. Ada halaman di sekitarnya yang dipenuhi gunung dan sungai palsu. Energi spiritual di sini sangat padat. Tuan Yi Chen tersenyum. "Disinilah kami bertiga tinggal di kota. Rekan kultivator Wang bisa memilih kamar." Petik 2. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. "Terima kasih banyak." Hanya setelah melihat senyum Wang Lin, ketiga bersaudara itu akhirnya rileks. Pria parubaya berjubah ungu itu tertawa. "Saudara Wang, istirahat dulu dan saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan buah. Karena kita bersaudara tidak mengenal saudara Wang, kita berempat harus berdebat dao." Petik 2. Tuan Yi Chen mengangguk sambil tersenyum. Orang tua berjubah hijau itu tertawa. "Kakak ketiga benar. Bagaimana kami bertemu fellow brother Wang bisa dianggap sebagai legenda?" Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Tidak perlu menolak undangan hangat mereka, dan dia juga tertarik dengan liquid purple jade. Dia mengangguk. "Jika itu masalahnya, maka dengan senang hati aku akan memenuhinya." Saudara Wang terlalu sopan. Tuan Yi Chen kemudian pergi dengan dua lainnya. Bai Wei tidak bisa terbiasa dengan semua ini. Dengan level kultivasinya, dia tidak akan pernah berinteraksi dengan kultivator level ini, meskipun dia adalah murid Alsir. Tak lama kemudian, para pelayan datang dan mengatur penginapan untuk mereka berdua. Ada banyak kamar kosong di sini. Setelah Bai Wei pergi, Su Li Guo tanpa sadar mengikuti, tetapi setelah Wang Lin memberikan tatapan dingin, dia dengan patuh mengikuti Wang Lin. Kamar yang dipilih Wang Lin adalah kamar yang agak elegan di lantai 2. Meja dan kursi kayu ungu, lemari kayu merah, dan lukisan yang tergantung di dinding semuanya menenangkan pikirannya. Ada kap lampu kuning bersulam di atas lampu naga berukir. Ketika cahaya menembus keteduhan, cahaya itu terang namun lembut karena tersebar ke setiap sudut ruangan. Kamarnya tidak besar, tapi Wang Lin sangat puas. Su Li Guo melayang di udara dan melihat sekeliling. Hatinya dipenuhi dengan jijik dan dia bertanya-tanya apa yang sangat baik dari tempat ini. Iblis ini benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Jika terserah dia, dia akan menemukan tempat dengan banyak gadis. Oh, betapa nyamannya itu. Wang Lin diam-diam duduk di kamar dengan mata setengah tertutup. Sepertinya dia sedang melihat ke jendela, tapi sebenarnya dia sedang memikirkan tindakan Bai Wei. Apa sebenarnya yang dicari Bai Wei ini untukku? Dia tidak akan memanggilku ke sini tanpa alasan. Ada juga tanda aneh di tubuhnya, Wang Lin merenung. Dia selalu merasa ada sesuatu yang ingin dikatakan Bai Wei padanya.
Semua yang dia bicarakan di sepanjang jalan tidak ada gunanya, apa yang ingin dia katakan kepadaku? Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengingat semua yang dikatakan Bai Wei. Lalu matanya tiba-tiba menyipit. Mungkinkah apa yang ingin dikatakan Bai Wei terkandung dalam hal-hal yang tidak berguna itu? Jika memang begitu, maka dia pasti menghadapi beberapa kesulitan yang membuatnya tidak berani berbicara denganku secara langsung. Dia jelas tidak takut padaku, tapi, Tuan. Wang Lin merasa seperti dia telah memahami beberapa petunjuk, tetapi dia tidak yakin. Mungkin ada batasan yang mencegah dia untuk memberitahuku, jadi dia hanya bisa memberi petunjuk. Wang Lin diam-diam merenungkan bagaimana ekspresi Bai Wei berubah begitu drastis ketika dia bertanya tentang metode kultivasi Bai Wei. Pada saat itulah Wang Lin melihat tanda aneh yang dibentuk oleh pergerakan energi Yin di dalam Bai Wei. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Bai Wei? Wang Lin merenung sejenak sebelum dia melihat ke pintu. Sesaat kemudian, suara Tuan Yi Chen terdengar. Saudara Wang, buah dan nektar telah disiapkan. Karena langit belum gelap, bagaimana kalau kita berempat berdebat Dao? Bab 965 Ling Er. Wang Lin membuka pintu dan melihat Tuan Yi Chen berdiri di luar sambil tersenyum. Fellow cultivator terlalu baik. Silahkan. Wang Lin tersenyum. Di sebelah utara halaman utara ini, ada paviliun. Paviliun ini tidak besar, tapi sangat indah. Itu terbuat dari giok surgawi dan memiliki formasi pengumpulan energi spiritual untuk memastikan lingkungan yang baik. Di luar paviliun, ada aliran sungai dengan nyanyian air deras yang bisa meningkatkan mood Anda. Ada ikan-ikan kecil yang berenang di sungai dan terkadang melompat keluar dari air, menciptakan riak dan cipratan air. Di dalam paviliun duduk pria parubaya berjubah ungu dan pria tua berjubah hijau dengan meja di antara mereka. Meja ini terbuat dari batu giok putih dan sangat halus. Di samping mereka ada seorang wanita yang sangat cantik dengan mata besar berbinar. Dia memandang Tuan Yi Chen dan Wang Lin yang masuk. Ketika Wang Lin dan Tuan Yi Chen tiba, lelaki parubaya dan lelaki tua itu berdiri dan tersenyum pada Wang Lin. Pria parubaya itu menunjuk ke samping dan tersenyum. Saudara Wang, tolong. Wang Lin melihat ke paviliun dan juga pada wanita yang tampak menakjubkan itu. Wanita ini juga seorang kultivator, meskipun tingkat kultivasinya tidak hanya tinggi, jiwa baru lahir. Dia sangat cantik tetapi juga sangat lugu, yang jarang terjadi di dunia kultivasi. Hanya seseorang yang dicintai oleh orang yang kuat yang dapat mempertahankan tingkat kepolosan ini. Orang yang kuat itu harus menjaga mereka tetap dekat sehingga mereka tidak terlalu banyak terpapar pada dunia kultivasi. Wanita ini terlihat mirip dengan Tuan Yi Chen. Setelah dia melihat Wang Lin menatapnya, wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya. Namun, dia masih akan mengintip Wang Lin dari sudut matanya, dan dia dipenuhi rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum tipis. Dengan kelicikannya, dia secara alami melihat niat mereka. Meskipun kesalahpahaman di antara mereka tidak besar, apapun bisa terjadi di dunia kultivasi. Mereka takut Wang Lin akan berjaga-jaga jika mereka bertiga mengundangnya, dan kemudian mereka tidak akan bisa berbicara dengan baik. Jadi mereka memutuskan untuk meminta wanita ini, yang merupakan kerabat, untuk datang sebagai cara tidak langsung untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Jika tidak, mereka tidak akan membawa Junior Nas Chen Sol ke sini. Setelah semua orang duduk, Tuan Yi Chen memanggil gadis itu. Dia tersenyum saat memperkenalkannya pada Wang Lin. Saudara Wang, dia adalah junior di keluargaku. Anak ini tidak berakal sehat, tapi dia harus datang. Di masa depan, tolong rawat dia. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat gadis itu, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Ling Er, ini Wang Senior, seorang kultivator yang kuat. Bahkan orang tua ini harus menghormatinya. Bagimu untuk memiliki kesempatan bertemu dengannya adalah keberuntunganmu. Petik 2. Gadis itu berkedip dan membungkuk ke arah Wang Lin. Ling Er menyapa senior. Suara gadis ini sangat indah. Itu seperti burung penyanyi, dan suaranya sepertinya bisa menembus tulang seseorang. Wang Lin dengan hati-hati memandang gadis itu dan terkejut. Rekan kultivator Wang pasti telah memperhatikan bahwa cucu perempuan saya ini lahir dengan tubuh roh air alami. Segala sesuatu selain suaranya disembunyikan oleh lelaki tua ini. Aku harus menjaganya di sisiku. Jika tidak, dia akan ditargetkan sebagai tungku oleh orang-orang dengan niat buruk. Tuan Yi Chen tersenyum pahit. Wang Lin mengangguk. Tubuh roh air paling cocok untuk menggunakan tungku. Namun, dia seharusnya tidak perlu terlalu khawatir ketika dia berada di sekitar Tuan Yi Chen. Tidak banyak orang yang berani mencuri seorang wanita dari mereka, karena tidak layak untuk membuat musuh dari mereka hanya untuk seorang wanita. Selain itu, meskipun ketiga Chen bersaudara ini tampak seperti sekelompok yang hanya terdiri dari 3 orang, jika mereka dipaksa ke dalam krisis hidup dan mati, mereka pasti akan menemukan bantuan dengan koneksi mereka.
Pada titik itu, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Ketika Wang Lin mendengar suara wanita yang menakjubkan itu, dia mengalami kesurupan. Meskipun dia dengan cepat pulih, rasa pahit muncul di hatinya. Kepahitan ini sangat kuat, seperti debu yang dikeluarkan dari ingatan yang tersegel. Dia juga dilahirkan dengan tubuh roh air, Wang Lin mendesah. Beberapa hal tidak dapat dilupakan dan beberapa rasa sakit tidak dapat disegel. Kenangan lama secara tidak sengaja akan muncul kembali saat menghadapi pemandangan serupa. Setiap kali mereka muncul kembali, mereka akan menyebabkan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Menghela nafas rahasia, tatapan Wang Lin sekali lagi jatuh pada gadis yang menakjubkan itu. Gadis itu merasa tidak nyaman dan tidak berani menatap Wang Lin. Dengan lembut menyentuh tas pegangannya, Wang Lin mengeluarkan topi jeraminya. Ketika dia melihat topi jerami itu, Wang Lin merasa seperti dia melihat Yun Kezi. Setelah meletakkan topi jerami di atas meja, Wang Lin dengan tenang berkata, ini adalah hadiah dari seorang teman lama. Itu bisa membantu menutupi aura Anda. Setelah fellow cultivator Master Yi Chen memurnikannya, mungkin kekuatannya akan meningkat. Saya akan memberikannya kepada anak ini sebagai hadiah. Petik 2. Hidung gadis itu berkerut. Jelas dia menganggap topi jerami itu agak jelek. Tuan Yi Chen memandangi sedotan itu dengan hati-hati dan terkejut. Saudara Wang, meskipun benda ini bukan harta surgawi, itu sangat indah. Jumlah formasi di dalamnya begitu besar sehingga aku bahkan tidak bisa langsung melihat semuanya. Pembatasan kerjasama ini dapat menutupi semua aura. Seseorang yang ahli dalam batasan dapat mempelajari batasan yang tak terhitung dari mempelajari topi ini dan meningkatkan level kultivasi batasan mereka. Saudaraku Wang, hadiah ini terlalu berlebihan. Setelah gadis itu mendengar ini, rasa ingin tahu memenuhi matanya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, barang ini tidak berguna bagiku, jadi berikan saja untuk anak ini. Tuan Yi Chen ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Melihat gadis itu, tatapan Wang Lin menjadi sedikit lembut. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 lonceng. Dia tersenyum. Aku akan memberimu ini juga. Kegembiraan memenuhi mata gadis itu dan dia mengambil lonceng. Mendengar gema lonceng yang renyah, dia langsung tertawa kegirangan. Semakin dia memandang mereka, semakin dia menyukainya. Dia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Ling Er terima kasih, senior. Suara ini bahkan lebih memikat dari sebelumnya, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Ketika Tuan Yi Chen melihat lonceng, dengan pemahamannya, dia secara alami melihat bahwa lonceng itu tidak biasa. Dia menghela nafas saat dia bangun dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan kultivator Wang, orang tua ini berterima kasih. Dia merasa sangat malu. Awalnya mereka bertiga salah, tapi sekarang juniornya telah menerima hadiah besar dari pihak lain. Setelah duduk, dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan sebongkah batu hitam dan berkata, rekan kultivator Wang, terimalah batu langit gelap ini. Ketika para pembudidaya mencapai level kita, kita membutuhkan batu langit gelap untuk menyimpan akal ilahi untuk membuat avatar atau menyimpan mantra kekuatan untuk digunakan. Jika Anda tidak menerima, orang tua ini akan malu. Petik 2. Wang Lin tersenyum saat dia mengambil batu itu dan perasaan divinenya melewatinya. Meski ekspresinya netral, hatinya tergerak. Batu hitam ini sangat aneh dan memiliki banyak lubang kecil yang mengeluarkan daya hisap. Tidak hanya bisa menyimpan dan melestarikan akal ilahi, itu juga memungkinkan seseorang untuk menyimpan mantra terlebih dahulu. Itu mirip dengan jimat klan abadi terpilih. Selain itu, seseorang dapat membuat avatar ilusi hanya dengan sebuah pikiran. Itu adalah harta karun yang sangat praktis. Meskipun harta karun ini bukanlah sesuatu yang sangat berharga, itu masih langka. Wang Lin mengangguk dan memasukkannya ke dalam tasnya. Orang tua ini bingung dan belum memperkenalkan kedua adik laki-lakiku. Orang tua ini adalah saudara kedua saya, Liu Yulong. Nama panggilannya adalah Tuan Yilong. Tuan Yi Chen menunjuk ke pria tua berjubah hijau. Orang tua berjubah hijau itu berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, dan tertawa. Nama Tuan Yilong tidak ada artinya di hadapan saudara Wang. Saudara Wang bisa memanggil saya dengan nama saya. Petik 2. Ini adalah saudara ketigaku, Zhen Xinghan, yang dijuluki Tuan Yi Xing. Pria parubaya berjubah ungu memiliki tingkat budidaya terendah. Meskipun dia berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dia jelas lebih lemah dari Tuan Yilong. Dia berdiri dan dengan hormat menggenggam tangannya. Saudara Wang bisa memanggilku dengan namaku. Aku ingin tahu nama panggilan saudara Wang. Setelah Tuan Yi Chen selesai memperkenalkan mereka, dia melihat ke arah Wang Lin. Di dunia kultivasi, meskipun ada julukan di antara para pembudidaya tingkat bawah, tidak satu pun dari mereka menjadi terkenal atau tersebar banyak. Itu tidak bisa dibandingkan dengan julukan dari para pembudidaya yang benar-benar kuat, dan signifikansinya sangat berbeda.
Ketika seseorang menjadi kultivator langkah kedua, nama panggilan seringkali merupakan pengakuan timbal balik dan versi ringkas dari kehidupan mereka. Bahkan hingga hari ini, Wang Lin tidak benar-benar memiliki nama panggilan. Jika dia benar-benar melakukannya, maka itu akan menjadi yang dia dapatkan di Alheaven dari pembantaiannya, Tuan Iblis. Setelah merenung sebentar, Wang Lin perlahan berkata, nama panggilan saya adalah Master Demon. Setelah dia berbicara, Tuan Yi Chen dan saudara-saudaranya segera merasakan niat membunuh yang berdarah datang dari lubuk hati mereka. Seolah-olah Wang Lin telah berubah menjadi binatang buas yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya baru saja kembali dan belum lama tinggal di planet Tianyun, jadi kalian bertiga pasti tidak pernah mendengar tentang saya. Wang Lin mengambil cangkir dan minum seteguk. Dengan tubuh Dewa Purba, hampir tidak ada racun yang bisa menyakitinya selain beberapa racun yang sangat kuno dan langka dari zaman kuno. Setelah memindai dengan akal ilahi, Wang Lin yakin itu aman. Setelah meletakkan cangkir anggur, gadis cantik di sebelah Tuan Yi Chen segera mengambil kendi anggur dan menuangkan cangkir lagi untuk Wang Lin. Kemudian dia kembali ke samping Tuan Yi Chen, dan matanya yang indah kadang-kadang menatap Wang Lin. Guru Yi Chen dan saudara-saudaranya kembali normal dan mulai mengobrol dengan Wang Lin. Saat mereka mengobrol, mereka mulai memperdebatkan Dao. Waktu perlahan berlalu. Saat mereka berempat berbicara, bulan segera naik tinggi di langit dan mereka menjadi akrab satu sama lain. Angin bertiup saat Tuan Yi Chen mengambil cangkir anggurnya untuk diminum dan menghela nafas. Jalan Dao membedakan kita dari yang fana di dunia. Seseorang yang paling beradaptasi untuk mengisolasi diri dari segalanya untuk menyelesaikan Grand Dao surga. Sayangnya, meskipun lelaki tua ini dapat memotong segalanya, kata keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat saya hilangkan. Petik 2. Mengapa Anda perlu memotongnya? Penggarap bahkan berani menentang surga, jadi mengapa mendengarkan pemikiran sekilas ini? Saya mendengar ada area yang fokus pada budidaya keluarga. Ini secara alami berarti bahwa para pembudidaya ini memiliki keluarga. Masih ada pembudidaya yang kuat yang muncul di antara mereka, jadi semuanya hanyalah pola pikir. Bab 966 Memahami Kebenaran. Guru Yi Chen tampaknya telah memperoleh sedikit pencerahan. Dia memegang cangkir anggur dan tidak meletakkannya untuk waktu yang lama. Apakah saudara Wang berbicara tentang sistem bintang surga ketika berbicara tentang keluarga kultivasi? Tuan Yi Chen menunjukkan ekspresi ketertarikan. Setelah Wang Lin mengangguk, Guru Yi Chen melanjutkan, berbicara tentang sistem bintang Alheaven, mereka benar-benar berbeda. Sungguh menakjubkan bagi mereka untuk berkembang sejauh ini dengan berfokus pada keluarga kultivasi. Jika bukan karena Cultivation Alliance memberitahu saya hal ini, saya tidak akan mempercayainya. Petik 2. Pertempuran Alheaven melawan aliansi di utara menyebabkan aliansi mundur. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Petik 2. Saat dia berbicara, semburan guntur datang dari langit malam dan awan secara bertahap berkumpul untuk menutupi bintang-bintang. Kelembaban memenuhi area tersebut dan kemudian sambaran petir yang menerangi malam melanda. Pada saat yang sama, tetesan besar hujan turun, menciptakan suara percikan yang keras. Ada lapisan tipis kabut yang naik dari tanah. Wanita cantik bernama Ling Er berseru dan dengan cepat datang ke tepi paviliun untuk melihat keluar. Pencerahan Guru Yi Chen terputus. Dia terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Cuaca planet Tianyun sangat aneh dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa saat yang lalu langit malam cerah, namun saat berikutnya awan gelap menutupi langit dan ada hujan lebat. Petik 2. Pria parubaya bernama Master Yi Xing mengangguk dan berkata, ya, ini seperti kultivator eksentrik yang kepribadiannya terus berubah dan tidak mungkin untuk dilihat. Ketika apa yang mereka katakan sampai di telinga Wang Lin, itu membuatnya gemetar. Dia tiba-tiba menatap langit di luar paviliun dengan cangkir anggur di tangannya. Seolah-olah dia disambar petir. Awalnya, dia bingung dengan masalah Bai Wei, tapi sekarang seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah membuka jalan. Ini seperti kepribadian seseorang. Itu aneh dan terus berubah. Mustahil untuk melihat. Tadi Bai Wei berkata bahwa cuaca di planet Tianyun akan berubah dalam beberapa bulan. Perubahan mendadak antara mendung dan cerah adalah pemandangan unik bagi planet Tianyun. Meskipun ini terdengar biasa, sebenarnya sangat dalam. Perubahan cuaca yang terus-menerus di planet Tianyun sebenarnya mengacu pada kepribadian guru yang terus berubah. Itu sama dengan spekulasi yang saya miliki tentang dia yang terus berubah di antara avatar-avatarnya. Petik 2. Tindakan Wang Lin menyebabkan ketiga saudara laki-laki Chen saling memandang. Mereka tidak bisa melihat melalui apa yang dipikirkan Wang Lin dan tidak bisa membantu tetapi diam. Setelah kata-kata Guru Yi Xing menghilangkan kabut di benaknya, pikiran Wang Lin menjadi sangat jernih. Dia memikirkan kembali sikap Bai Wei dan sepertinya memahami beberapa situasi.
Ada pohon putih yang ditanam seseorang di gunung belakang, dan diklaim tidak akan pernah berbunga, tapi berbunga. Namun, warna bunganya tidak putih melainkan hitam. Mereka hanya bertahan 3 napas waktu sebelum mereka semua berubah menjadi debu, ini mengejutkan beberapa orang saat itu. Saya ada di sana juga. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa menyelamatkan sekuntum bunga. Ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Pohon putih itu mengacu pada Bai Wei sendiri. Pohon putih yang tidak bisa berbunga berarti dia pada awalnya adalah seorang laki-laki, namun dia menjadi seorang wanita, kemudian dia berkata bahwa bunga-bunga putih tiba-tiba berbunga, tetapi bukannya bunga-bunga itu putih, melainkan hitam. Ini bahkan lebih jelas, dia memberitahu saya bahwa karena suatu alasan, hitam dan putih terbalik dan dia berubah dari pria menjadi wanita. Bunga yang hanya hidup selama 3 tarikan napas berarti dia tidak punya banyak waktu untuk pergi. Dia memberitahuku semua ini agar aku bisa menyelamatkannya. Inilah mengapa reaksinya sangat dibesar-besarkan ketika saya menanyakan metode kultivasinya, itu untuk meningkatkan keraguan saya dan merenungkan kata-katanya. Ini juga mengapa dia memberitahu saya bahwa itu adalah metode Celestial Double Desire. Tanda aneh yang dibentuk oleh aliran energi yin biasanya tidak muncul dengan sendirinya. Namun, ketika Bai Wei mengatakan, metode keinginan ganda surgawi, itu muncul. Itu adalah Bai Wei yang ingin mengingatkanku akan sesuatu. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan tentang perubahan cuaca sebelumnya, itu berarti orang yang dia takuti adalah Alsir. Orang yang menyebabkan dia menjadi seperti ini kemungkinan besar juga adalah Alsir. Ini adalah alasan sebenarnya dia meminta saya untuk keluar dari sekte nasib surgawi. Wang Lin tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangannya pada ketiga Chen bersaudara, dan berkata, 3 rekan kultivator, saya memiliki masalah penting yang harus saya tangani, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah Wang Lin berbicara, dia meraih Suli Guo dan melemparkannya ke dalam tasnya. Kemudian, dengan satu langkah, dia menghilang. Ketiga saudara laki-laki Chen sangat bingung. Setelah merenung sedikit, mereka tidak bisa memikirkan alasannya. Dengan satu langkah, Wang Lin sudah muncul di luar kamar Bai Wei. Dia tidak ingin mengetahui rahasia Alsir, tetapi dia harus selalu waspada. Hanya setelah memahami Alsir, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Alhasil, Wang Lin ingin tahu persis apa yang terjadi dengan Bai Wei. Saat dia muncul, dia berseru dan merasakan fluktuasi pembatasan samar dari kamar Bai Wei. Itu sangat lemah, dan bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan menyadarinya kecuali dia ada di sini. Ada yang salah. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan divinenya langsung masuk ke dalam ruangan. Saat akal ilahi menyentuh fluktuasi pembatasan yang lemah, kekuatan penolak yang kuat muncul dan bertabrakan dengan akal ilahi Wang Lin. Suara ini menggema dan langsung menarik perhatian ketiga Chen bersaudara. Setelah suara keras itu, mata Wang Lin berbinar. Kamar yang dia buka paksa menjadi jelas di matanya dan tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bai Wei hilang. Dengan kultivasi Bai Wei, tidak mungkin dia pergi tanpa saya atau saudara Chen menyadarinya. Juga tidak mungkin baginya untuk menempatkan batasan seperti itu. Bai Wei pasti diambil paksa. Orang yang mengambil Bai Wei pasti memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dariku dan Chen bersaudara. Ekspresi Wang Lin suram, tapi matanya dengan cepat menyipit. Salah. Jika seseorang mengambil Bai Wei, mengapa mereka menempatkan batasan untuk menjaga ruangan? Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian mengungkapkan cibiran. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di langit. Pada saat ini, dunia diselimuti hujan, petir menyambar di dalam awan, dan guntur bergema di seluruh planet. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu daerah itu, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda Bai Wei. Wang Lin tahu itu bukan karena Bai Wei telah membiarkan daerah itu tetapi cukup tersembunyi untuk menghindari perasaan ilahinya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit dan berkata, panggil hujan. Saat dia melambaikan jarinya, petir menyambar di langit dan menerangi bumi. Semua hujan di sekitar Wang Lin sepertinya memadat di udara dan berhenti turun. Tak lama setelah itu, kekuatan tak terlihat sepertinya keluar dari jari Wang Lin. Dalam sekejap, semua hujan dalam jarak puluhan ribu kilometer diselimuti kekuatan ini dan berhenti. Bahkan hujan baru yang dibentuk oleh awan di langit tidak lagi turun. Tetesan hujan lainnya semuanya membeku di berbagai posisi di udara. Bahkan jika mereka hanya 1 inci di atas tanah, mereka masih tidak bergerak. Setiap tetes hujan mengandung kekuatan yang aneh. Energi asal yang tak berujung langsung berkumpul dan memasuki titik hujan yang sangat tinggi. Pada saat ini, dunia menyala, dan gelombang energi asal mengejutkan semua pembudidaya yang kuat di kota mata hantu. Ketiga Chen bersaudara itu menatap ke langit dengan kaget.
Master Yi Chen tersentak dan bergumam, mantra semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh para pembudidaya Nirvana Cleanser. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Gemuruh keras datang dari semua tetesan hujan yang membeku, dan mereka berkumpul di sekitar Wang Lin. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran besar. Gemuruh badai bergema di langit. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan memasuki pusaran. Kemudian kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tanah. Badai menghancurkan dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Tetesan hujan terbagi menjadi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya mengandung perasaan ilahi Wang Lin. Seolah-olah akal ilahi Wang Lin telah terpecah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap avatar menyebarkan indera ilahi mereka sendiri, dan meskipun itu tidak meningkatkan jangkauan indera ilahi Wang Lin, itu membuat pencariannya jauh lebih halus. Saat perasaan ilahi menyapu daerah itu, mata Wang Lin bersinar dan mendarat di lembah yang ribuan kilometer jauhnya dari kota mata hantu. Dia mengambil satu langkah, menciptakan suara gemuruh yang keras. Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu menuju lembah yang jaraknya ribuan kilometer. Jarak ini hanya membutuhkan waktu sekejap mata untuk menyeberang. Ada batasan di lembah, tetapi batasan ini tidak menimbulkan fluktuasi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan hujan untuk meningkatkan rasa divinenya, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang abnormal. Ketika dia tiba, larangan tersebut membuka sepotong tanpa Wang Lin melakukan apapun. Kemudian suara yang kuat keluar. Silakan masuk, Saudara Wang. Bai Wei. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya terguncang. Suara ini memang milik Bai Wei. Namun, suara Bai Wei sebelumnya adalah feminin, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu pria atau wanita. Namun, saat ini suaranya dipenuhi dengan semangat dan jelas itu suara laki-laki. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melangkah ke celah pembatas dan memasuki lembah. Lembah ini terisolasi dari hujan, jadi tidak ada hujan yang masuk. Lembah itu dipenuhi bunga dan tanaman, tapi semuanya sudah lama mati. Sejumlah besar energi yin dikumpulkan di sini. Ada seseorang yang duduk di lembah. Orang ini adalah Bai Wei. Namun, aura ini sangat berbeda dari ingatan Wang Lin. Wajah Bai Wei tenang dan aura feminin yang dimilikinya kini telah hilang. Sebaliknya, itu diganti dengan rasa tekad, matanya seperti kilat, dan aura tegas mengelilingi tubuhnya. Dia yang sekarang tidak lagi berpenampilan seperti wanita. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah pria yang tampan. Bai Wei merenung sebentar dan kemudian berkata perlahan, Saudara Wang, apakah kamu terkejut? Bab 967 biarkan yang terlihat meramal salah sekali. Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, namaku Bai Wei. Saudara Wang, kamu datang ke sini berarti kamu pasti mengerti arti di balik kata-kataku. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Tidak hanya energi yin yang masih berada di dalam tubuh Bai Wei, tetapi juga sangat kuat. Faktanya, itu sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Energi yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat untuk hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan energi yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik. Saya mengerti sebagian dari apa yang dikatakan Brother Bai. Petik 2. Bai Wei menghela nafas dan mengungkapkan senyum masam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya masih tidak bisa mengalahkan guru. Saya pikir saya punya 3 bulan lagi sebelum bahaya nyata. Dalam 3 bulan itu, saya pikir saya bisa meminta Saudara Wang untuk membantu saya. Saya memiliki 20% peluang untuk melarikan diri, tapi sayangnya, saya masih gagal melarikan diri dari rencana guru. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Saudara Wang, awalnya saya tidak berpikir Anda akan menemukan saya secepat ini dan siap memberi petunjuk kepada Anda besok, tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Sekarang adalah saat guru berada dalam kultivasi pintu tertutup. Begitu dia keluar, dia akan melihat anomali dan datang ke sini. Petik 2. Sebelum guru datang, apakah Saudara Wang bersedia mendengar sebuah cerita? Bai Wei mengungkapkan senyuman pahit saat kebingungan dan kenangan memenuhi matanya. Saya lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum saya lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan kemudian setelah saya lahir, langit itu menghilang. Tidak sampai setelah saya memasuki dunia kultivasi, saya mengetahui bahwa lampu merah adalah yang sejati, dan jika Anda menghitung waktu kelahiran saya, itu pada saat yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Saya kembali dan mencari.
Setiap anak yang lahir hari itu meninggal di dalam rahim ibu mereka selain aku. Jika itu laki-laki, mereka setidaknya akan meninggalkan mayat. Namun, jika itu seorang gadis, maka mereka akan menghilang, tidak meninggalkan apapun. Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. Saya punya saudara perempuan, kami adalah saudara kembar. Ketika yang ekstrim mencapai puncaknya, ada momen yin ekstrim. Saya lahir tepat saat akan berubah menjadi yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuanku menghilang, dia menyerap sedikit yin yang ekstrim itu. Dagingnya telah hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuh saya. Awalnya, semuanya damai dan jiwa Little Sister belum terbangun. Dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, maka semua ini tidak akan terjadi. Ketika saya berusia 7 tahun, saya dibawa ke Sekte Nasib Surgawi. Bakat saya sangat bagus dan saya berkultivasi dengan sangat cepat. Saya segera menonjol di antara murid luar dan menjadi murid batin. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu dan saya mencapai tahap transformasi jiwa. Saya juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara murid-murid batin dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu. Saat tingkat kultivasi saya meningkat, saya perlahan-lahan menyadari betapa saya berbeda. Saya juga menemukan bahwa setengah dari jiwa saya adalah milik adik perempuan saya dan bahwa jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awal saya adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya dan membiarkan dia memasuki siklus reinkarnasi setelah dia bangun. Bai Wei menghela nafas pahit, tapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengatupkan giginya. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya sedang berkultivasi dan jiwa adik perempuan saya akan segera terbangun. Kemudian Zhao Xingxia tiba-tiba muncul di hadapan saya dengan tingkat kultivasi jauh di atas saya dan melukai saya. Hal ini menyebabkan jiwa adik perempuan saya semakin terintegrasi dengan jiwa saya ketika dia akan bangun. Ini memaksa saya ke dalam situasi yang menyedihkan di mana saya bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian yang sangat besar memenuhi mata Bai Wei. Dalam keputusasaan, saya mencari bantuan guru, dan guru memberi saya metode keinginan ganda surgawi. Dia berkata bahwa setelah saya berkultivasi ke tingkat 9, saya dan saudara perempuan saya akan berpisah. Saya tidak pernah berpikir bahwa guru akan berbohong kepada saya. Berkat metode Celestial Double Desire, kultivasi saya diharapkan meningkat pesat. Metode ini berfokus pada jiwa dan memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan saya. Namun, saya tidak peduli tentang itu. Yang saya inginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuan saya kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari nanti. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga saat Anda meninggalkan planet Tian Yun. Ketika saya menemukan ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat, mata Bai Wei dipenuhi dengan kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan kedua garis itu berpotongan di tengah seolah-olah itu adalah cabang pohon. Lihat ini. Ini adalah hal misterius yang muncul di tubuh saya setelah mengolah metode Celestial Double Desire. Semua meridian di tubuh saya berubah setelah berkultivasi dengan metode keinginan ganda yin dan yang. Saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali saya membicarakannya, tanda ini aktif dan energi yin di dalam tubuh saya meningkat pesat. Metode keinginan ganda yin dan yang berkultivasi dengan sendirinya, di luar kendali saya. Saya juga tahu bahwa perubahan yang ekstrim dilakukan oleh guru. Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan hari yang ekstrim yang sangat langka terjadi, semua ini adalah bagian dari rencananya. Saat saya tinggal di Sekte Nasib Surgawi, saya secara bertahap mengerti. Kultivasi guru telah mencapai kemacetan. Dia tidak dapat melarikan diri dan telah dirasuki oleh iblis batin ini, saya hanyalah salah satu eksperimennya. Saya tahu bahwa guru sedang menunggu yin ekstrim untuk mencapai puncaknya. Sama seperti bagaimana hari yang ekstrim memiliki instan yin yang ekstrim, dia menunggu saat yang ekstrim dari yin ekstrim di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa guru telah mencoba tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum dan sesudah saya. Namun, pada akhirnya, saya pikir saya satu-satunya yang selamat. Petik 2. Seolah-olah Wang Lin disambar petir ketika dia mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan keterkejutan memenuhi matanya. Apa sebenarnya yin dan yang ekstrim ini, yang membuat Alsir melalui semua ini untuk mendapatkannya? Wang Lin menatap Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, dia percaya 70% dari apa yang dikatakan Bai Wei. Wajah Bai Wei mengungkapkan ekspresi ganas dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia harus tahu bahwa saya tahu segalanya selama ini.
Aku hanyalah seekor semut di hadapannya, dan tidak peduli seberapa keras perjuangan semut, aku tidak dapat membalikkan takdir. Bagaimanapun aku, semut ini, eksperimennya ini, akan melakukan sesuatu untuk mengejutkannya. Aku tidak percaya dia bisa meramalkan dengan jelas ide yang tiba-tiba muncul di kepalaku ini. Wang Lin, saya tahu situasi saya sendiri lebih dari siapapun. Tidak mungkin menyelamatkan saya. Namun, sebelum saya mati, saya ingin mengambil yang ekstrim ini yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu oleh Alsir, dan memberikannya kepada Anda. Wang Lin, apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Bai Wei memandang Wang Lin, dan suaranya bergema ke lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan masuk ke telinga Wang Lin seperti petir. Apakah kamu berani menerimanya? Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Dia tidak tahu apa itu, tapi jika Alsir begitu peduli tentang itu, maka itu pasti penting bagi Alsir. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan Alsir. Waktu hampir habis. Guru akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Berani atau tidak? Bai Wei menunggu sejenak dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya dan bergumam, mungkinkah guru telah menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahwa bahkan jika saya menawarkannya kepada Anda, Anda tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan mengembalikannya kepadanya, guru, apakah Anda benar-benar tidak pernah salah menghitung selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda tidak pernah salah sekali dalam hidup Anda. Petik 2. Ketika kata-kata Bai Wei masuk ke telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar terang. Tidak pernah meramalkan sesuatu yang salah dan selalu benar, itu adalah Alsir yang sempurna. Alsir seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi, jika Anda membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Denyut jantung Wang Lin meningkat pesat. The Alsir menghitung bahwa saya tidak akan berani menerimanya. Jika aku menerimanya, dia pasti berniat membunuhku. Niat ini tidak akan ditekan dan dia akan berusaha membunuhku di tempat. Pandangan ke depannya mengejutkan. Semuanya ada dalam perhitungannya. Petik 2. Untuk menerimanya atau tidak. Mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tetapi saat ini dia harus ragu. Bagaimanapun, mengambil itu berarti dia akan didorong ke dalam kesulitan yang akan sulit untuk bertahan hidup. Tetapi jika Wang Lin tidak mengambilnya, dia tahu persepsi bahwa Alsir tidak akan pernah salah akan terpatri di benaknya. Meskipun dia tidak pernah berhadapan dengan Alsir dalam pertempuran, ini bisa dianggap sebagai konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaan dirinya terhadap Alsir begitu dia harus menghadapinya akan turun drastis. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia pasti bertanya-tanya apakah itu semua ada dalam perhitungan Alsir. Jika dia melakukan ini, hati daunnya akan menjadi penakut. Apa perlunya berbicara tentang pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan menyusuri jalan dao? Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan ke depan yang maha kuasa dari Alsir. Saya seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di tanah roh iblis. Bagaimana bisa seorang Alsir dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum meninggal, dia ingin menyeretku menantang Alsir bersamanya. Dia ingin melihat Alsir salah tentang seseorang sebelum dia meninggal. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, mengapa saya tidak berani? Ada seberkas cahaya yang terbang melalui ruang di luar planet Tianyun. Ada seorang pria berjubah ungu di dalam sinar cahaya, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Aku ingin tahu berapa tingkat kultivasi Lin sekarang. Sialan, saya tidak berpikir wanita-wanita di planet Feng Luan akan begitu kuat. Mereka menggertak saya karena saya tidak punya saudara laki-laki untuk membantu saya. Aku akan menemukan Lin kecil dan menangani gadis-gadis kecil itu dengan baik. Bab 968 Satu jari untuk menembus takdir surgawi. Mata Bai Wei menyipit, lalu dia menatap Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam-dalam dan mengamati dunia di sekitarnya dengan penuh makna. Akhirnya, pandangannya melihat ke timur seolah-olah dia melihat kampung halamannya. Matanya menunjukkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia menutup matanya, energi yin yang sangat padat meningkat secara drastis. Peningkatan ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, semua vegetasi yang layu meledak menjadi debu. Suara berderak terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya.
Pusaran ini dibentuk oleh energi yin, dan tumbuh lebih besar saat berputar. Energi yin meraung. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia diam-diam menatap Bai Wei. Pusaran itu berputar semakin cepat hingga membentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan vegetasi yang layu semuanya membeku. Meskipun batasan di mulut lembah itu halus, sekarang sudah hancur. Jika Anda melihat lembah dari luar, Anda bisa melihat hujan turun sekarang. Petir kadang-kadang akan jatuh seolah-olah langit sedang marah, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Sejumlah besar air dituangkan ke dalam kubangan. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun, di tengah hujan badai ini, lembah ini sepertinya terputus dari luar. Seolah-olah ada penutup tak terlihat yang menghalangi semua hujan. Hujan berhenti di luar lembah dan mengalir di sepanjang tutupan ini. Saat hujan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, samar-samar Anda bisa melihat busur cahaya hantu di atas lembah. Cahaya hantu ini adalah hujan yang membuat penghalang di sekitar lembah terlihat. Pada saat ini, karena energi yin di dalam lembah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan penutupnya tidak mampu menahannya lagi. Sebuah celah terbuka di sampul ini. Saat retakan ini muncul, energi yin keluar. Meskipun tidak terlihat, itu menyebabkan serangkaian suara berderak yang mengguncang surga. Sebelum hujan bisa jatuh ke celah yang muncul di sampul, itu diubah menjadi es oleh energi yin. Saat energi yin naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terbuka. Dimanapun energi yin melewatinya, semua tetesan hujan dibekukan. Dari kejauhan, itu tampak seperti untaian mutiara yang bersinar terang setiap kali petir menyambar di langit. Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di sampulnya. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi yin untuk keluar. Saat energi yin mengalir keluar, semakin banyak hujan berubah menjadi es. Sesaat kemudian, sampulnya pecah berkeping-keping. Ketika penutupnya pecah, sejumlah besar energi yin menyebar ke seluruh negeri. Saat ini, setiap tetesan hujan di sekitar mereka berubah menjadi es dengan lembah sebagai pusatnya. Hanya dalam beberapa saat, semua tetesan hujan telah berubah menjadi es. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh. Energi yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa sedikit tak tertahankan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Duduk di depan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak tanpa angin. Pakaiannya mengeluarkan suara mengepak seolah terkena angin. Energi yin dalam tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat tertutup oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru tua menutupi dirinya sepenuhnya. Kemudian mengental di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini mengeluarkan cahaya hantu. Setiap kali berkedip, Bai Wei akan mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan beberapa energi yin di tubuhnya akan tersedot olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es hingga menjadi bagian satu sama lain. Saat tanda itu semakin bersinar, semakin banyak energi yin yang diserap ke dalamnya. Segera, sedikit energi yin terakhir diserap oleh tanda itu. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu mulai dari leher dan di bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi yin di dalamnya sangat mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya pada Alsir, kesedihan dan ketidakberdayaannya, dan semua perjuangannya melawan takdir. Juga ada sedikit kelegaan. Wang Lin sepertinya terpengaruh oleh raungan ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei. Itu adalah pembangkangan tersumpah, pemberontakan melawan Alsir. Bisa dibilang ini adalah tipe pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar seperti orang gila di puluhan ribu kilometer. Namun, aumannya tenggelam oleh hujan lebat dan guntur yang dahsyat. Alsir, aku menukar hidupku agar kau salah sekali. Aku, Bai Wei, akan tertawa di dunia bawah. Aku bersedia untuk menukar nyawaku yang tidak berharga ini untuk membuat Alsir salah sekali. Petik 2. Saat Bai Wei tertawa terbahak-bahak, tanda yang berisi semua energi yin-nya mengalami perubahan yang aneh. Energi yin yang tak ada habisnya dipadatkan berulang kali saat pusaran berputar, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda itu mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran. Semua energi yin berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Dalam sekejap, semua energi yin menghilang, meninggalkan titik emas yang bersinar menuju Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan semua kekuatan hidup dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas.
Patung es abadi. Patung es ini memancarkan aura pembangkangan dan keengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang menuju Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas yang ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah mencair dengan cepat, dan segera mencair. Rerumputan hijau dengan cepat tumbuh kembali dan lembah ini segera menjadi musim semi. Di luar lembah, semua tetesan hujan yang membeku mencair dan dengan cepat jatuh. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu telah habis. Ada sebuah gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah adalah 3 ujung. Cincin dengan 7 warna berbeda mengeluarkan semburan cahaya. Energi spiritual celestial yang memenuhi area tersebut membuatnya terlihat seperti alam surgawi. The Alsir sedang duduk di ujung tengah puncak gunung. Dia memakai pakaian putih dan rambut putihnya bergerak mengikuti angin. Meskipun dia sudah tua, itu tidak terasa seperti dia membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi surgawi. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada banyak awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah matahari dan bulan berbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata Alsir. Dia dengan tenang menatap bumi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Semua orang mengejar umur panjang, untuk hidup selama dunia, namun, berapa banyak orang yang tahu apa arti umur panjang ini? Untuk hidup selama dunia, dunia selalu ada, jadi siapa yang berani mengatakan mereka setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah penglihatan seekor semut. Saya, Alsir, tidak berusaha untuk hidup selama dunia. Saya ingin nasib saya menjadi takdir surga. Saya ingin keinginan saya menjadi keinginan surga. Saya ingin dao surga bergabung dengan dao saya. Petik 2. Pandangan Alsir jatuh ke arah kota mata hantu yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, Wang Lin, kamu berani. Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Saat ini, badai meledak tepat di luar planet Tian Yun. Ada gemuruh keras dan energi asal dunia yang tak berujung berkumpul. Semua energi asal dari jarak puluhan ribu kilometer sepertinya telah menerima panggilan dan berkumpul seperti orang gila. Hampir dalam sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tian Yun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat halus. Energi asal tak berujung berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu sangat cepat, itu di luar imajinasi. Seolah-olah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot semua energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir kokoh. Bahkan sidik jarinya pun terlihat jelas. Tanda di jari itu seperti gunung dan ngarai. Ini perlahan turun menuju planet Tian Yun. Jari ini terlalu besar, tapi itu bukanlah jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang Alsir ciptakan sendiri. Satu jari untuk menembus takdir surgawi. Bab 969 Pendekatan. Alsir adalah anggota dari kelompok senior aliansi, jadi dia secara alami mengetahui mantra yang kuat. Harus dikatakan bahwa ketika Alsir berada di puncaknya, bahkan yang terhormat Suan Bao sangat takut padanya dan tidak berani sembarangan menyinggung Alsir. Meskipun Alsir bukanlah yang terkuat di grup aliansi yang lebih tua, bahkan anggota grup yang lebih kuat pun tidak ingin mendapatkan sisi buruk Alsir. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Alsir itu. Namun, Alsir adalah kunci yang sangat rendah dan tidak banyak orang luar yang mengenalnya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tian Yun perlahan menekan planet tersebut. Meski terlihat lambat, itu sangat cepat. Tekanan yang mengguncang surga meraung di langit. Para pembudidaya di planet Tian Yun merasakan keagungan yang menakutkan turun ke dunia. Karena terlalu banyak energi asal yang terkumpul di depan jari, busur muncul di depan jari, dan menyentuh planet Tian Yun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak berguncang dan gelombang besar meledak di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba sebelum jari. Itu bahkan menyebabkan beberapa planet runtuh dan segalanya menjadi bengkok. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat jari itu mendarat di atmosfer. Atmosfer segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar ke seluruh area. Retakan dibuka dengan paksa oleh jari. Retakan ini masih meluas, dan menyebabkan cuaca berubah tiba-tiba. Melihat dari bawah ke atas ke langit, seolah-olah jari itu telah menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu menunjuk ke lembah ribuan kilometer di luar kota mata hantu. Sebelum jarinya jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi bergerak.
Ekspresi dari semua kultivator yang mengira mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada dari mereka yang berani terbang untuk melihat. Ketika tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan hancur muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas Ghost Eye City dan gemuruh guntur bergema tanpa henti. Namun, pada saat ini, saat jari raksasa itu turun, semua awan menjauh. Itu seperti tirai di ambang pintu yang dibuka. Bahkan kekuatan surga tampaknya harus memberi jalan bagi ujung jari ini. Awan gelap yang tebal tidak mengelak cukup cepat dan tersentuh oleh riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan menerangi langit dengan sejumlah besar petir. Baut petir ini bergerak bersama riak ini dan menyebar ke seluruh langit. Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan indah di mata semua orang. Guntur dahsyat menggema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan melihat jari yang perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang datang dari jarinya, itu adalah Alsir. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan surga yang menentang manik di dalam jiwa asalnya bergetar. Tanpa waktu untuk memikirkan tentang perubahan ke surga yang menentang manik, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa yang turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa henti. Retakan muncul di luar angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. The Alsir. Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi suram. Kemudian tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah barang muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui kepadanya, sebuah kristal untuk digunakan panggil hujan. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan panggil hujan yang disegel di dalamnya. Summon the Rain yang dilemparkan oleh King Sui tidak akan biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga dia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, inilah saat yang tepat untuk menggunakannya. Jari raksasa itu perlahan turun dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari penurunannya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan kota mata hantu pun terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan datang dari kota. Pada saat ini, ada planet yang jauh dari planet Tianyun, tetapi masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet budidaya yang disebut Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut Sekte Pedang Dalou. Sekte Pedang Dalou menempati sebagian besar planet ini dan mencakup ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari Sekte Nasib Surgawi. Ling Tianhou bersedia membayar harga saat mendirikan Sekte Pedang Dalou, jadi skalanya sangat besar. Pegunungan yang dipenuhi dengan energi spiritual ada di mana-mana di Dalou Sword Sect. Ada banyak paviliun dan menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara. Seolah-olah mereka dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik baik dari segi penampilan maupun ketinggian. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Tingginya seakan menembus langit. Walaupun Anda berada sangat jauh, Anda masih bisa merasakan tekanan kolosal menara ini. Di puncak menara ini duduk pedang Sein Ling Tianhou. 4 pedang asal berkedip saat membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Menarik. Menarik. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan dingin di dalamnya. Ada senyuman di wajahnya. Berapa kali guru mengkhianati siswanya? Orang tua ini paling suka menonton momen Alsir ini, namun, Wang Lin ini adalah anggota dari Vermilion Bird Series. Bahkan para tetua aliansi harus merenungkan ketika bertindak melawan anggota seri burung Vermilion. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa Brilliant Void Star System, 4 sekte ilahi. Petik 2. Lupakan. Wang Lin, jika Anda dapat menahan satu mantra dan tidak mati, orang tua ini akan membantu Anda. Ling Tianhou tersenyum. Hal favoritnya adalah menimbulkan masalah bagi Alsir. Bab 970 Patahkan Jari. Saat jari itu jatuh, bumi runtuh dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh guntur bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan terus memanjang sampai lembah itu terbelah. Bahkan lebih banyak retakan muncul, dan dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan yang rata. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun. Itu didorong dengan Wang Lin sebagai pusatnya.
Debu ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Pada saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk saudara Chen. Rasa terkejut memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika mereka melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang berasal dari jari itu menerangi malam. Ketujuh tidak ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di kota mata hantu. Saat mereka meraung, pilar cahaya melesat keluar dari pusat kota. Ada suara gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Itu terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa, itu melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Ghost Eye City berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua di kota mata hantu merasa tertekan karena terjebak dalam bencana seperti itu tanpa alasan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang bisa melihat bahwa jari raksasa itu adalah milik penguasa planet Tian Yun, sang pengamat. The Alsir ingin membunuh Wang Lin. Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sedikit, Tuan Yi Chen mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah jari raksasa itu. Cahaya 7 warna menutupi langit. Bahkan jika Anda jauh, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Lagi pula, jari ini terlalu besar. Master Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertempuran antara Nirvana Saterer dan kultivator Nirvana Cleanser. Jika dia melewatkan ini karena momen ketakutan, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, seorang pemuda berjubah hitam. Meskipun dia terlihat muda, dia mengeluarkan aura kuno dan menyerang ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dia terkejut dan berpikir, penguasa kota-kota mata hantu punya nyali. Wang Lin membuka lengannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei, yang terbungkus kristal es, tidak jauh. Meski dia sudah meninggal, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra Alsir. Kristal Summon Drain melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang seakan berputar mengelilingi kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke jari yang semakin besar dan dekat sampai dia bisa melihat sidik jarinya dengan jelas. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun tidak mungkin untuk melihat penampilan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tertinggal di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Kemudian dia menunjuk ke kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya terang melesat ke arah jari raksasa yang turun ke arah Wang Lin. Ketika itu mendekati jari, kristal itu melepaskan semburan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika manusia melihatnya, mata mereka akan membusuk dan mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan perih. Jika kultivasi mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh Dewa Kuno Wang Lin, matanya terasa sakit saat melihat ke arah cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Tuan Yi Chen, yang menonton dari kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan itu segera terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Ketakutan, dia dengan cepat mengayuh ulang energi asal di dalam tubuhnya dan hanya pulih setelah beberapa saat. Adapun Tuan Kota Mata Hantu, pemuda berkulit hitam, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Tuan Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur dengan mata tertutup. Air mata keluar dari matanya, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya yang dipegangnya dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelannya dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tapi perasaan divinenya masih menyebar untuk mengamati pertempuran ini dengan cermat. Saat kristal itu bersinar terang, itu dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, lebih dari 30% darinya menghilang. 30% kristal yang menghilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Saat itu turun, tetesan hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya di hadapan Wang Lin. Hantu King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum mereka menyerang jari raksasa itu. Sejumlah besar energi asal berkumpul seperti orang gila dan memasuki setiap tetesan hujan. Ledakan yang mengguncang surga bergema di seluruh planet Tian Yun saat tetesan hujan tak berujung bertabrakan dengan jari yang turun dari langit. Bang, 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 bang. Gemuruh tak berujung bergema di langit.
Jari raksasa itu benar-benar berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan hujan mengenai jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekannya lebih cepat. Seolah-olah semua yang menghalangi jalannya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jarinya tiba-tiba menyentuh kristal panggil hujan. Saat ini juga, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke kristal sambil berteriak, panggil hujan. Kristal itu meledak, dan saat itu hancur, hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Itu memasuki kristal saat itu hancur dan berubah menjadi lebih banyak tetesan hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukanlah tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan, semuanya terkondensasi menjadi satu tetes hujan. Tetesan hujan ini mengeluarkan cahaya merah dan sedikit dari alam Ji. Itu secara langsung bertabrakan dengan mantra Al-Sir. Saat mereka bertabrakan, tetesan hujan merah melepaskan aura ganas dan secara tak terduga membentuk pusaran. Pusaran berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. Riak 7 warna itu segera runtuh tapi kemudian berubah menjadi 7 naga warna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecahkan riak 7 warna, tetesan hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim oleh Al-Sir. Gemuruh, 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 gemuruh. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit menuju Wang Lin seolah ingin menghancurkan semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Itu pergi lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan semua yang dilaluinya. Kemudian tiba-tiba runtuh dan memicu badai di dalam jari. Saat jarinya ditekan, Wang Lin menjadi suram. Dia merasa seperti langit sedang runtuh, tetapi ada kilatan dingin di matanya. The Al-Sir bahkan tidak meminta saya untuk yang ekstrim. Ada lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertempurnya tidak berkurang. Matanya berbinar saat dia menamparkan tas pegangannya dan pecahan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Master Flamespark setelah Wang Lin mendapatkan pahala yang luar biasa untuk Al-Heaven. Saat jari raksasa itu turun, hembusan angin yang kuat muncul seolah ingin memadamkan hidup Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Area di sekitarnya sudah ambruk, dan sekarang semakin ambruk. Di bawah gemuruh-gemuruh, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat dia meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh sampai tiba-tiba menjadi sebuah benua. Sepintas, benua ini seakan terbentang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa itu. Jari itu langsung menekan fragmen alam surgawi. Gemuruh keras menyebar ke seluruh planet Tianyun, memicu gelombang kejut di bumi. Sepertinya naga bumi sedang bergerak di bawah tanah. Sejumlah besar retakan muncul di fragmen alam surgawi. Namun, fragmen alam surgawi tidak runtuh. Jari itu terangkat, dan tepat saat hendak menekan lagi, kekuatan di dalam kristal panggil The Rain tiba-tiba meledak. Untaian cahaya melesat keluar, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk lampu merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang luas di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari terangkat, jumlah lampu merah bertambah. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan runtuh. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin saat tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan.